Pengertian. Koperasi adalah badan usaha yang merupakan bentuk kerjasama berlandaskan asas kekeluargaan. Asas koperasi, kekeluargaan, dan didukung adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Landasan koperasi. Koperasi memiliki 4 landasan. Yang pertama, landasan idil. Koperasi memiliki landasan idil Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar tujuan didirikannya koperasi. Yang kedua, landasan struktural. Sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1, sehingga koperasi sebagai bentuk perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Landasan yang ketiga, landasan operasional. Aturan kerja yang wajib ditaati oleh semua yang terlibat dalam melaksanakan tugas masing-masing. Serta landasan yang keempat, yaitu landasan mental. Landasan mental dari koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Tujuan koperasi. Koperasi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sekaligus membangun tatanan perekonomian nasional. Peran dan fungsi. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi. 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Prinsip koperasi. Koperasi memiliki 7 prinsip. Yang pertama, bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU secara adil. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, pemberian balas jasa terbatas atas modal. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, serta pengawas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi. Perangkat koperasi. 1. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Adapun tugas rapat anggota: A. Anggaran dana. B. Kebijakan umum. C. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian. D. Menyusun rencana. E. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus. F. Pembagian sisa hasil usaha. Dan G. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. 2. Pengurus. A. Tugas. 1. Mengelola koperasi. 2. Mengajukan rencana kerja. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan keuangan. 5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. B. Wewenang. 1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 2. Memutuskan penerima dan penolakan anggota baru. 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi. 3. Pengurus. Yang pertama, tugas. Melakukan pengawasan serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengamatan. Yang kedua, wewenang. Pertama, memiliki serta meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang kedua, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Penggolongan koperasi. Yang pertama ada koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang seorang. Lalu ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada koperasi pusat. Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Lalu gabungan koperasi. Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Dan yang terakhir adalah induk koperasi. Koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. 2. Kegiatan usaha. A. Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. B. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini kegiatannya menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. C. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Serta yang terakhir yaitu koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis
Misal, selain sebagai koperasi simpan pinjam, juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Model koperasi. 1. Model sendiri. Model sendiri koperasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan ini adalah simpanan wajib dibayar ketika seorang jadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama jadi anggota, dan jumlahnya sama untuk setiap anggota. B. Simpanan wajib. Simpanan ini wajib dibayar anggota secara berkala. C. Dana cadangan hibah. D. Hibah jumlah yang sama setiap bulannya. Dana cadangan ini diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk menambah modal atau menutup kerugian. Dana hibah adalah sejumlah uang atau barang yang diterima dari pihak lain dan tidak mengikat. Yang kedua, modal pinjaman. Pertama, anggota. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, bank atau lembaga lain. Serta yang keempat, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Berikut adalah lambang koperasi yang terbaru setelah diganti pada tanggal 12 April 2012. Arti lambang koperasi. 1. Bentuk gambar bunga memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan perkoperasian di Indonesia. 2. Bentuk gambar 4 sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud bahwa koperasi Indonesia untuk menyalurkan aspirasi sebagai dasar perekonomian bersifat kerakyatan, sebagai penunjang tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi dan selalu menuju pada keunggulan persaingan global. 3. Lambang koperasi baru hitam putih memberikan kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti perkembangan zaman. 4. Warna pastel memberikan kesan kalem sekaligus berwibawa. Selain bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga.